Salam, selamat pagi buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Fiandi Rosmiati Kause, kelas C, semester 5, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini. Saya dari kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Di video ini saya akan memenuhi ujian tengah semester mata kuliah evaluasi pembelajaran. Di video ini saya akan menjelaskan bagian-bagian inti dari buku yang saya punya ini. Baik, kita akan masuk saja dalam penjelasan materi. Yang pertama itu adalah bab 1. Konsep dan peranan evaluasi pembelajaran. Jadi bab 1 ini dia menjelaskan konsep. Jadi sebagai guru PAUD harus mempunyai konsep yang baik dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran. Jadi yang saya simpulkan dari bab 1 ini adalah kegiatan yang dilakukan dalam proses pembelajaran diperlukan untuk menentukan fakta kualitatif yang disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu sesuai dengan objek yang diukur. Jadi yang disimpulkan ini adalah konsep yang benar agar bisa melakukan evaluasi pembelajaran yang benar pula. Yang kedua adalah pendekatan model, atau bab 2 adalah pendekatan model evaluasi pembelajaran. Yang saya simpulkan di dalam bab 2 ini adalah yang paling terpenting itu adalah tes. Karena dengan adanya tes, kita sebagai guru PAUD dapat mengetahui tercapai atau tidaknya suatu standar kompetensi yang telah dipelajari dari siswa di setiap pembelajaran. Jadi yang disimpulkan di sini adalah tes itu sangat penting dalam kegiatan pembelajaran. Karena dengan adanya tes, kita dapat mengetahui kemampuan siswa itu berapa, sehingga dapat kita nilai dengan jelas kemampuan dari siswa. Itu kesimpulan dari saya tentang bab 2. Dan kita akan masuk dalam bab 3, itu tentang prosedur langkah-langkah dan teknik evaluasi pembelajaran. Yang dapat saya simpulkan di sini adalah prosedur itu sangat penting karena serangkaian aksi yang spesifik atau tindakan yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang sama agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama. Dengan adanya langkah-langkah, prosedur, dan teknik evaluasi itu, kita dapat juga berhasil dalam proses belajar mengajar di kelas. Yang berikut adalah bab 4, itu tentang jenis alat dan teknik evaluasi pembelajaran. Yang dapat saya simpulkan di sini adalah, atau menurut pengetahuan saya itu, evaluasi pembelajaran itu harus kita menyiapkan alat dan bahan, serta kita harus mempunyai teknik yang bagus dalam kita melakukan evaluasi pembelajaran di kelas. Jadi itu tentang bab 4. Yang berikut bab 5 itu administrasi tes dengan penekanan pada aspek psikologi. Jadi menurut pemahaman saya itu, administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atau rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi administrasi itu juga sangat penting dalam tes, karena dengan adanya administrasi itu kita mampu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Itu menurut kesimpulan saya tentang bab 5. Bab 6 itu tentang analisis kualitas butir soal dalam pengukuran hasil belajar. Jadi menurut pemahaman saya, kegiatan penganalisis butir soal merupakan suatu kegiatan yang harus dilakukan guru untuk meningkatkan mutu
soal yang telah ditulis. Kegiatan ini merupakan proses pengumpulan, peringkasan, dan penggunaan informasi dari jawaban siswa untuk membuat keputusan tentang setiap penilaian. Jadi, yang saya simpulkan di sini, guru harus memberikan butir soal itu juga jangan terlalu sulit kepada anak PAUD, karena itu akan sangat tidak mudah anak PAUD kerjakan. Karena dengan soal yang mudah anak PAUD mampu kerja, dan kita sebagai guru PAUD juga dapat menilai kemampuan anak itu juga akan sangat bagus. Karena ketika kita memberikan butir soal yang terlalu sulit, maka di situ anak akan mengalami kesulitan. Dan kita sebagai guru PAUD juga kita jangan menyalahkan anak PAUD, karena anak PAUD itu butir soalnya itu tidak harus yang terlalu sulit. Yang berikut adalah itu kesimpulan dari bab 6. Bab 7 tentang teknik pembuatan instrumen dan pengolahan data non-tes. Menurut pemahaman saya, instrumen adalah suatu alat yang memenuhi persyaratan akademis sehingga dapat dipergunakan sebagai alat ukur atau pengumpulan data mengenai suatu variabel. Jadi menurut kesimpulan saya itu, instrumen itu sudah memenuhi dan itu sudah disahkan. Jadi artinya di sini bahwa instrumen itu sangat membantu dalam kita melakukan evaluasi pembelajaran. Bab yang ke-8 adalah penggunaan tes dalam tes formatif dan tes sumatif. Tes merupakan suatu alat, menurut pemahaman saya, tes merupakan suatu alat pengumpulan informasi. Jika dibandingkan dengan alat yang lain, karena tes bersifat resmi, penilaian pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan proses dan hasil belajar pada peserta didik dan hasil mengajar guru. Jadi pada bab 8 ini, di situ saya simpulkan bahwa dia mempunyai 2 tes, yaitu tes formatif dan tes sumatif untuk melakukan evaluasi pembelajaran. Yang ke-9 adalah bab 9 adalah pendekatan penilaian melalui penilaian acuan normatif PAN dan penilaian acuan. Menurut pemahaman saya, pendekatan merupakan suatu cara atau sudut pandang seseorang dalam mempelajari sesuatu. Pendekatan evaluasi ini sangat penting, karena dengan pendekatan guru ini dapat tahu kelemahan siswa itu di mana dan kelebihan siswa itu di mana. Dan di bab 10 itu tentang teknik penentuan nilai akhir, penyusunan rangkaian dan pembuatan prestasi belajar. Jadi menurut pemahaman saya itu nilai akhir itu sangat penting, karena nilai yang melambangkan tingkat keberhasilan atau ketidakberhasilan siswa setelah menempuh program pembelajaran dan jenjang tertentu. Pemberian nilai itu juga sangat penting, karena suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memberikan suatu walikan atau umpan balik yang mencerminkan bahwa seorang siswa telah mencapai tujuan yang ditetapkan dalam pengajaran atau sistem instruksional. Jadi penilaian akhir itu menurut pemahaman saya penilaian yang guru akan mengetahui kemampuan siswa selama 1 tahun dia belajar. Jadi siswa itu akan bisa naik ke kelas yang berikut melalui nilai akhir, karena nilai akhir ini penentuan dari pembelajaran yang selama ini guru berikan kepada siswa. Yang berikut adalah bab 11 itu model penilaian autentik arah kurikulum 2013. Penilaian autentik menurut pemahaman saya adalah
proses pengumpulan informasi oleh guru tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik melalui berbagai teknik yang mampu mengungkapkan, membuktikan, atau menunjukkan secara tepat pertujuan pembelajaran telah dikuasai dan dicapai. Jadi pada bab 11 atau bab terakhir ini dia menulis tentang model pembelajaran autentik arah kurikulum 2013. Jadi itu sangat penting karena kurikulum itu arah untuk kita dapat mengevaluasi pembelajaran yang tepat dan benar. Jadi penilaian itu bukan sembarang